Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cerimis, selamat datang kembali di malam yang kelam ini. Bersiaplah karena kisah kali ini akan mengantarkan kalian ke dalam suasana yang akan membuat jantung kalian berdegup kencang. Malam ini kita akan mendengarkan kisah mencekam tentang pengalaman pertama seorang dokter forensik. Inilah kisah malam pertama dokter forensik di ruang otopsi. Risna yang saat itu baru pertama kali masuk kerja sebagai dokter forensik masih jelas banget ingat di mana hari pertama kerja di dokter forensik di rumah sakit tua yang kesannya angker abis. Gedungnya udah berumur lebih dari 70 tahun, dinding-dindingnya retak, bercak-bercak lembab di setiap sudut, dan aroma apek bercampur dengan bau obat kuat banget menusuk hidungnya. Disinilah tempatnya rumah sakit yang katanya sering dipakai buat autopsi mayat-mayat korban kecelakaan tragis atau kasus-kasus kriminal yang mengerikan. Serem, iya. Risna merasakan itu. Tapi sebagai orang baru, Risna coba kuat-kuatin dirinya. Walaupun waktu itu jujur aja, setiap lihat penampakan samar-samar di pojokan atau dengar suara aneh di malam sepi, bulu kuduk rasanya udah kayak jadi antena. Semuanya berdiri. Awal-awal kerja, Risna ingat banget di mana ruangan otopsi ini paling sering dikatain sama cerita-cerita yang serem. Mulai dari suster tanpa kepala yang suka berdiri di depan pintu sampai suara orang nangis yang muncul tiba-tiba. Pernah, suatu saat Risna lagi fokus ngerjain otopsi, tiba-tiba ngerasa ada yang ngeliatin dari belakang. Pas noleh, kosong. Tapi setelah hampir setahun kerja di sana, Risna jadi lebih cuek. Lihat bayangan kuat, udah kagak kaget. Dengar langkah kaki aneh di lorong, biasa saja. Malah kadang Risna cuma nyaut santai, ada apa mbak? Sambil lanjutin kerjanya. Tapi ya ini rumah sakit beneran beda sih. Udah banyak dokter dan perawat yang gak kuat sama suasananya dan akhirnya cabut. Banyak dari mereka cerita soal gangguan yang bikin merinding. Dari sekedar suara sampai sosok serem yang muncul di depan mereka. Kalau Risna nggak gentar dong. Jadi dokter forensik itu adalah impian Risna sejak lama. Nggak ada yang bakal bikin Risna lari. Mungkin dulu Risna parnoan, tapi sekarang kebiasaannya udah jadi bikin dia kebal. Malam itu Risna lagi dapat tugas berat, yaitu memeriksa jasad pria yang ditemukan di pinggir hutan. Kondisinya udah agak berbentuk, dimutilasi, terus dimasukkan ke dalam koper. Badannya penuh dengan luka yang parah, bekas tikaman, bekas sayatan, tangan dan kakinya serta kepalanya dipisah. Dan anehnya itu ada luka bakar di mana-mana. Tapi ada yang aneh juga. Cuman wajahnya yang kelihatan gosong habis terbakar, kayak kena suhu yang tinggi banget. Ini apaan ya? Yang dipakai buat membakar ini kepala. Masa panasnya sampai gini? Pikir Risna, penasaran. Risna melirik jam dinding yang ada di ruang otopsi. Jarum pendek udah menunjukkan angka 2. Tengah malam dini hari. Dan suasana makin sepi mencekam. Rumah sakit ini memang kalau malam auranya beda banget. Kesannya dingin, sunyi, dan kayak ada sesuatu yang ngawasin. Risna mulai nyiapin peralatan sama ngetik laporan yang di laptop. Di sebelah laptopnya itu ada foto close up wajah korban. Risna bolak-balik lihat laptop dan foto itu sambil mikir. Apaan sih yang bikin luka bakarnya kayak gini? Setelah ngomong gitu, tiba-tiba ada suara pelan yang kedengaran jelas banget dari arah belakang. Dilas mbak, katanya. Risna refleks jawab dong sambil nyantai. Oh iya beneran, tapi masuk akal juga sih kalau dielas. Risna gak noleh, cuman dia fokus ke laptopnya. Dan gak lama, suara itu kedengaran lagi, pelan tapi jelas. Dielas mbak. Risna jawab lagi.
Iya pak, iya saya udah dengar pak. Risna masih aja fokus ngetik, sampai akhirnya suara itu muncul kembali. Lebih dekat dan lebih jelas, kayak di belakangnya dia itu. Saya dilas mbak. Kali ini nadanya kayak penuh dengan penderitaan. Risna mulai merinding, tapi masih mencoba nyantai, nyaut dengan nada yang agak tinggi gitu. Iya, saya dengar pak. Tapi kali ini Risna penasaran dan noleh ke arah sumber suaranya. Kosong, gak ada siapa-siapa di sana. Cuma ruang otopsi yang dingin dan sunyi. Bulu kuduk Risna langsung berdiri semua. Ruangan itu terasa makin sempit dan Risna mulai sadar. Siapa tadi yang ngomong? Di layar laptop itu, foto wajah korban itu kayak menatap balik ke arah Risna. Mata kosongnya seakan hidup lagi. Risna mencoba cuek dan balik ngetik, tapi perasaan gak nyaman makin kuat. Seolah ada yang ngeliatin setiap gerakan Risna. Risna coba tarik napas dalam, berusaha tenang. Setelah berhasil kalem, Risna beresin laporan pasien dengan cepat, lalu bersiap menuju ruang otopsi buat lanjutin pemeriksaan jenazah pria yang dimutilasi itu. Tapi pas Risna keluar ruangan lewat kaca di kamar operasi, Risna melihat sesuatu yang bikin jantungnya hampir copot. Di pantulan kaca itu ada wajah pria itu, korban yang tadi fotonya Risna lihat di laptop. Wajahnya suram banget, penuh luka bakar, mata kosong tapi nyermin banget. Dan dia menatap langsung ke arah Risna dengan ekspresi penuh penderitaan. Refleks dong, bulu kuduk Risna langsung berdiri. Risna langsung berhenti tertegun sambil menahan napas. Ngerasa jiwanya seolah tertahan sama tatapan itu. Ah sudahlah, mendingan aku ke bawah dulu deh buat tenangin diri. Ngopi dulu itu biar rileks dikit. Risna pelan, sambil menguatkan diri buat berlalu dari sana. Akhirnya Risna mutusin buat sementara ninggalin ruangan otopsi dan proses otopsi yang tadi yang mau Risna kerjain. Nah, dengan langkah buru-buru Risna turun ke kantin di bawah. Di sana Risna berharap secangkir kopi bisa ngeredain ketegangan. Meski di belakang pikiran Risna, wajah menyedihkan pria itu terus saja menghantui. Di kantin karyawan rumah sakit itu, Risna langsung memesan kopi, berharap bisa nenangin diri. Suasana di sana agak ramai sih, ada beberapa karyawan dan satpam yang lagi nongkrong sambil ngopi. Risna mutusin buat mendekatin salah satu satpam yang duduk sendirian, namanya Pak Maman. Pak Dodi belum datang ya pak? Tanya Risna santai, sambil nyeruput kopi yang baru saja datang. Pak Maman ngelirik Risna lalu menjawab, sepertinya belum bu. Ibu kan yang mau otopsi jenazah mutilasi itu ya? Risna langsung tersentak. Kok bapak tahu sih? Tanya Risna sambil coba tetap tenang. Soalnya tadi saya yang bawa kantong jenazah itu ke ruang otopsi bu. Saya lihat tadi ada nama ibu sama Pak Dodi di daftar autopsi. Jelasnya tegas. Risna tertawa kecil, mencoba nutupin rasa tegang yang masih kerasa di tengkuknya. Iya pak, saya memang yang kebagian tugas itu. Tapi jujur aja ya pak, saya kan masih pemula nih, belum terlalu paham soal kasus kayak gini. Butuh mentor buat bimbing saya, jawab Risna sambil tersenyum. Meskipun di dalam hatinya udah kayak ada suara teriakan yang gak mau berhenti. Pak Maman ngangguk-ngangguk, lalu nanya sesuatu yang bikin perasaan gak enak di dada makin numpuk. Tapi, bu, itu wajah korban kok bisa hangus begitu ya? Kalau dibakar pakai api biasa, kayaknya gak mungkin hasilnya kayak gitu kan? Soalnya saya pernah lihat korban kebakaran, gak pernah ada yang luka bakarnya aneh kayak gitu. Terdiam sejenak, ngerasain tatapan tajam Pak Maman yang kayak mau menggali lebih dalam lagi informasinya. Nah itu dia pak, saya juga bingung, jawab Risna berusaha netral. Tapi di kepala Risna, potongan-potongan kejadian di ruang otopsi kayak muter lagi. Suara itu dielas mbak. Entah kenapa perasaan ganjil itu makin kuat, seolah ada sesuatu yang gak beres sama kasus ini.
Risna coba fokus ke kopi, tapi rasanya kok kayak dingin ya, sama dinginnya dengan suasana hati malam itu. Lagi asik ngobrol sama Pak Maman, tiba-tiba HP Risna berbunyi. Ternyata Pak Dode telepon. "Halo Pak, udah di klinik?" tanya Risna. Suara di seberang itu singkat, tapi nadanya tegas bikin Risna langsung serius. "Segera ke ruang otopsi." Risna gak pikir panjang lagi, langsung pamit ke Pak Maman dan jalan cepat ke ruang otopsi. Begitu masuk, Risna langsung melihat seseorang pakai seragam putih khas dokter udah berdiri di dalam pintu. "Oh, itu pasti Pak Dodi," pikir Risna sambil sedikit lega. Tapi begitu Risna masuk dan lebih dekat, jantung Risna langsung terasa berhenti. Makhluk itu bukan Pak Dodi. Itu sesuatu yang gak pernah Risna lihat sebelumnya. Dia memakai pakaian putih, mirip sekali dengan seragam dokter. Tapi wajahnya, astaga, wajahnya hitam legam seperti habis dibakar dan membusuk. Bola matanya keluar dari rongga mata, menggantung menyeramkan, dan tangannya yang kurus panjang dengan kuku-kuku yang tajam menyisir potongan tubuh korban mutilasi di meja. Tangannya mengais-ngais isi tubuh itu, seolah mencari sesuatu. Risna cuma bisa berdiri membeku, merasakan bulu kuduknya berdiri sampai ke tengkuk. Perlahan, makhluk itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Risna. Tatapannya kosong, mulutnya menyeringai, darah segar menetes dari bibirnya yang koyak. Risna membeku, seluruh bulu kuduknya berdiri tegak. Rasanya kayak suhu ruangan tiba-tiba jatuh ke titik nol. Dingin meresap sampai ke tulang. Napas Risna tercekat. Kengerian menggenggam seluruh tubuhnya. Saat Risna mau mundur, makhluk itu tiba-tiba lenyap, menghilang begitu saja. Risna masih terdiam, shock, berusaha mencerna apa yang baru saja dia lihat. Detik berikutnya, pundaknya ditepuk keras, membuat Risna hampir meloncat. "Jangan bengong di sini," suara Pak Dodi datar tapi tegas, nyadarin Risna dari situasi mencekam yang barusan terjadi. "Kamu lihat apaan sih tadi?" tanyanya sambil tersenyum kecil, kayak ngerasa senyum tipis, dan bilang, "Begituan mah biasa di sini. Penampakan kayak gitu cuma numpang lewat doang, nggak bakalan ganggu kita kok. Santai aja," sambil menepuk kembali pundak Risna. Dia kasih senyuman menenangkan. Sejak kejadian malam itu, Risna mulai belajar untuk nggak terlalu merhatiin hal-hal aneh yang kadang muncul. Ada sosok gelap ngumpet di pojokan, bayangan di kaca yang senyumin balik waktu Risna lagi otopsi, atau suara-suara bisik yang menyebut nama Risna. Risna udah gak kaget lagi. Sekarang tiap ada gangguan kayak gitu, Risna cuma angkat alis dan senyum kecut. Bukan berarti Risna udah kebal, tapi mau gimana lagi kan, profesi dokter forensik memang begitu. Tapi tetap saja malam itu adalah malam di mana Risna pertama kali untuk lihat makhluk di ruang otopsi bakal terus terukir di ingatannya. Kengerian yang bikin bulu kuduk Risna berdiri, sereman yang sampai bikin tubuhnya gak bisa gerak, semua itu gak bakal pernah hilang dari kepala Risna. Itu malam yang ngajarin Risna bahwa kadang kita gak cuma otopsi tubuh, tapi juga menghadapi sisi gelap yang ikut bersemayam di dunia mereka. Terima kasih telah mendengarkan cerita malam pertama dokter forensik di ruang otopsi bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, malam tak pernah benar-benar sepi. Selalu ada sesuatu yang tak terduga menunggu. Tetap waspada dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan Cerimis untuk cerita-cerita horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.